Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Medi di channel RevZone. Kali ini saya akan membahas materi mengenai penyakit yang umum kita temui di bengkel, di sepeda motor Matic khususnya. Ya, karena kondisi sekarang di Indonesia hampir 80%-an itu pengguna motor Matic sekarang. Ya, penyakit apa yang ingin kita bahas hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah penyakit jadar. Apa itu jadar? Jadar itu merupakan istilah yang umum digunakan oleh mekanik-mekanik bengkel resmi. Ya, kalau bahasa umumnya itu biasa disebut geter. Ya, jadi biasanya istilah jadar itu bisa didefinisikan dengan kondisi di mana ketika kita pertama kali start motor itu mendapati kondisi bergetar. Jadi pertama kali kita tarik gas pelan-pelan, motor itu tidak semut jalan, tetapi ada semacam getaran ngegredeg. Ya, bahkan di beberapa kondisi ditemukan parah sampai timbul suara berdecit seperti ada tikus di dalam komponen box CVT sepeda motor. Ya, kita akan coba ulas apa penyebabnya dan seperti apa kira-kira solusi yang bisa dilakukan untuk menangani masalah jadar tersebut. Ya, umum ditemui baik penjelasan dari bengkel resmi maupun ketika saya survei ke bengkel-bengkel umum, kebanyakan mereka sepakat bahwa kenapa jadar itu bisa terjadi. Yang pertama itu sebabnya bisa jadi penyebabnya itu dari komponen kanvas kopling dan rumah kopling. Ini adalah dua komponen utama penyebab jadar itu muncul. Ya, kenapa? Kondisi seperti apa? Biasanya itu di antara dua komponen ini mungkin dua-duanya juga rusak. Ya, contohnya kondisi rumah koplingnya itu sudah tidak rata. Biasanya ketika dibongkar, dilihat fisiknya itu biasanya kondisinya itu sudah warnanya itu ada yang hitam, ada yang meling, belang betong begitu. Itu menandakan kondisi permukaan rumah koplingnya itu sudah tidak rata. Jadi ketika kanvas koplingnya menyentuh dinding rumah kopling bagian dalam untuk menggerakkan roda, itu karena nggak rata terjadilah slip sehingga apa efeknya apa? Kanvas kopling ini nempelnya itu ke rumah kopling bisa nempel lepas karena efek tidak rata. Ya, kedua bisa jadi dari kondisi kanvas koplingnya sendiri yang sudah habis. Ya, biasanya ini motor-motor yang sudah di atas 3 tahun atau bahkan mungkin yang 5 tahun sampai kondisi kanvas kopling itu habis, sehingga ketika menyentuh, yang menyentuh bukan lagi kanvas tapi sudah mungkin ketemu ke metalnya, besinya. Ya, sehingga mungkin kasar kata sampai timbullah suara nyericit berdecit. Yaitu komponen yang utama penyebab jadar itu bisa muncul. Ya, apa penyebabnya? Satu, ini biasanya itu diakibatkan dari kebiasaan cara pakai pengendara. Ya, contoh satu, biasanya ketika kita memulai gas akselerasi, terutama ini dikeluhkan oleh ibu-ibu ya, kaum hawa, perempuan. Jadi karena kondisi sekarang itu motor Matic di Indonesia itu lebih banyak menggunakan ke cc 150, tenaganya gede. Biasanya ketika kita pertama kali mulai jalan, karena tenaga gede,
si user ini cenderung hati-hati, sehingga apa? Handle rem kanan dan kirinya itu selalu dipegang. Ya, efeknya apa? Ketika handle rem kanan kiri dipegang, itu akan mengakibatkan hambatan di roda. Ya, yang mana harusnya ketika kanvas kopling menyentuh rumah kopling itu langsung menggerakkan roda belakang untuk motor bisa melaju. Ini bisa mengakibatkan ketika di handle rem ditarik itu malah menimbulkan hambatan. Ya, hambatan ini yang akan menyebabkan rumah kopling itu tidak sempurna menempel ke kanvas kopling. Ya, efeknya yaitu tadi bisa menyebabkan kondisinya itu jadi nggak rata. Lama kelamaan ketika sudah parah, ya nggak ratanya parah, akan muncullah timbul jadar. Ya, yang kedua biasanya itu kebiasaan dari cara akselerasi. Ya, biasanya kalau zaman sekarang anak-anak muda itu ketika menggunakan motor itu digeber, sehingga apa? Kanvas kopling itu mengembang secara mendadak, menyentuh rumah kopling, sehingga apa? Parah-parahnya kalau terlalu sering seperti itu kebiasaannya bisa mengakibatkan rumah kopling ini bisa penjol atau peyang. Nah, ini yang lebih parah, bisa mengakibatkan jadernya itu kerasa banget ketika si rumah kopling itu kondisinya sudah peyang. Ya, ini nggak bisa, sulit kalau kondisi rumah kopling sudah peyang itu. Solusinya itu diganti, ya, karena mengembalikan rumah kopling ke seperti bentuk semula itu lumayan susah, ya, dan sepertinya akan lebih efektif diganti daripada harus mengakalin supaya bulat lagi, itu sulit, ya. Terus solusinya seperti apa? Ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh beberapa bengkel, ya. Yang pertama, ketika emang kondisi rumah kopling atau kanvas koplingnya nggak rata, ya selama itu masih bisa di repair, lebih baik di repair. Dengan cara apa? Yang pertama itu rumah koplingnya itu biasanya itu diamplas pakai amplas halus, ya. Biasanya sih nomor 1000. Itu kondisi rumah koplingnya itu ditempelkan di puli roda, diputarkan sehingga berputar, ditempelkanlah amplasnya ke permukaan rumah kopling, sehingga akan mengikis kondisi-kondisi yang tidak ratanya. Sampai kapan? Sampai dirasa rata. Biasanya kalau yang sudah berpengalaman itu bisa merasakan di mana letak gergelnya. Ya, menghilangkan gergelnya itu yang butuh skill dan jam terbang. Ya, tidak sembarangan orang bongkar langsung diamplas dan sembuh, tidak sembarangan. Ya, karena itu butuh skill dan butuh pengalaman jam terbang. Ya, yang kedua yang paling efektif adalah sudah pasti dengan mengganti dua komponen itu. Itu adalah jalan terbaik. Ketika ingin menyelesaikan masalah jadder, dengan mengganti dua komponen itu sudah pasti akan terselesaikan masalahnya. Tetapi tidak akan awet kalau memang kebiasaan-kebiasaan cara pakainya itu tidak dibenahi, ya, karena itu adalah faktor utama penyebab kenapa jadder itu bisa muncul, ya. Itu adalah salah satu penyebab dan solusi kenapa jadder itu bisa timbul. Kemudian solusi berikutnya, bisa sering-seringlah kita melakukan perawatan berkala di bengkel, baik itu bengkel resmi maupun bengkel umum kepercayaan masing-masing. Sering-seringlah dilakukan perawatan, ya, karena idealnya menurut catatan bengkel resmi, yaitu perawatan bagian CVT itu dilakukan setiap 6.000 km atau 6 bulan, ya. Biasanya itu perbandingannya 2 kali servis mesin atau servis berkala, ketiganya itu dibarengi dengan perawatan atau pembongkaran, pembersihan bagian CVT, ya. Perihal periodical maintenance ini bisa disesuaikan di masing-masing pengguna, ya. Kadang-kadang ada motor yang rutin digunakan sehari bisa jarak tempuhnya jauh, atau bahkan beberapa motor mengalami hal yang
sebulan paling bergeraknya nggak nyampe 1000. Yaitu disesuaikan dengan kondisi. Biasanya kita menggunakan standar 6.000 km untuk perawatan CVT. Mau lebih cepat lebih baik. Ya, sehingga kondisi CVT-nya itu selalu dalam kondisi baik. Ya, itu saja sedikit ulasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.